Siang itu, di tengah perjalanan menuju kantor, Bapak Aing melihat seorang kakek berjalan ringkih di tepi jalan. Tubuhnya tampak renta, tapi tangannya tetap menggenggam erat tumpukan bantal dan guling. Langkahnya pelan, gontai, seolah menantang kerasnya hidup yang tak kunjung lunak. Bapak Aing pun menghentikan langkah. Rasa iba membuatnya mendekat dan menyapa. Ternyata sang kakek bukan pengrajin. Ia hanya pedagang kecil yang menjajakan bantal dan guling hasil kerajinan orang lain, dengan komisi tak seberapa. Harganya 25.000 per buah. Dalam hati Bapak Aing bergumam lirih, di usia yang seharusnya beristirahat, kenapa beliau masih harus berjuang seperti ini? Kemana anak dan cucunya? Namun pertanyaan itu segera terjawab dengan kisah yang menyesakkan dada. Kakek itu berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi sang pujaan hati. Separuh napas hidupnya, istri tercinta yang kini terbaring sakit dan tak berdaya. Setiap pagi selepas salat subuh, ia memandikan sang istri dengan penuh kasih, memakaikan pampers, lalu berangkat mencari rezeki seadanya. Dari hasil jualan, sehari ia hanya mendapat komisi Rp50.000. Uang itu harus cukup untuk membeli 3 liter beras, sedikit lauk, dan pampers ketengan seharga 20.000. Dengan suara bergetar dan mata berkaca, ia bercerita lagi bahwa di rumahnya masih ada 4 anak dan 3 cucu yang tinggal bersamanya. Mereka semua belum bekerja. Jika 2 hari saja ia tak berjualan, keluarganya pasti kelaparan. Meski sering lapar saat berjualan, sang kakek jarang membeli makanan untuk dirinya. Kadang, hanya berharap ada orang baik hati yang memberi sebotol air atau sekotak nasi. Mendengar itu, air mata Bapak Aing pun menetes. Tak sanggup membayangkan bagaimana jika dirinya berada di posisi yang sama. Tanpa pikir panjang, Bapak Aing mengajak sang kakek ke minimarket. Ia membelikan stok pampers untuk sebulan, beberapa paket ayam goreng untuk sang nenek, dan makanan untuk cucu serta anak-anaknya. Sebelum berpisah, Bapak Aing menyerahkan sejumlah uang sambil berkata lembut, "Pak, istirahatlah dulu seminggu. Semoga ibu cepat sembuh seketika." Tangis itu pecah. Sang kakek bersujud syukur di depan Bapak Aing, mengucapkan terima kasih berulang kali. Saat pulang, air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan karena sedih tapi bahagia. Ia peluk istrinya, menyerahkan semua pemberian itu dengan tangan gemetar. Sang nenek menangis terseduh, menggenggam uang yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Dalam pelukan hangat itu, 2 hati tua saling berpaut. Di antara lelah, haru, dan rasa syukur yang tak bertepi. Kadang,